Baik, untuk diskusi terakhir ya, ini untuk Beb Ajis, nanti Beb Gus Haikal, kemudian ditutup sama Gus Rocky ya. Ini terkait juga dengan substansi yang kita bahas pada malam hari ini. Karena yang di sini adalah alumni ataupun lulusan dari santri atau pesantren, ini saya ingin bertanya dan diskusi bahwa di setiap pesantren itu kan belajar tentang ilmu mantik ya. Itu hampir semua pesantren ya Gus ya, ya kan? Ilmu mantik, ilmu logika, gitu kan, yang dipelajari bagaimana etika untuk penelitian dan perdebatan gitu ya. Nah, artinya perlu ada suatu adab-adab yang dipelajari di dalam disiplin keilmuan ilmu mantik gitu ya, di mana mempelajari logika, kemudian ilmu alat lah ya, untuk mempelajari kitab kuning. Nah, ketika ada sebuah perdebatan itu ya, kalau santri-santri itu diajarin ilmu mantik, sebenarnya adabnya seperti apa sih kalau kita dalam perdebatan itu? Mungkin Beb Ajis yang akan menyampaikan terlebih dahulu, karena ini berhubungan dengan perdebatan kita di sosial media terkait polemik nasab ini kan kajian-kajian akademik ya. Kiai Imat kajiannya nasab membawa data, kemudian Kiai Nur Ihya kajian juga membawa data, kemudian Dr. Sugeng tentang ilmu genetika juga membawa data, kemudian Gus Aceh juga membahas Prova juga dengan data yang sudah termaktub di sini semua gitu ya. Artinya kan ini kan berbasis data, berbasis ilmuwan, berbasis akademik gitu ya. Nah, pesantren mengajarkan bagaimana ketika santrinya diajarkan ilmu mantik, perdebatan, penelitian, etika, atau adabnya. Monggo silakan Gus atau Beb Ajis. Ya, Beb, terima kasih ya. Jadi kalau kita ini kembali kepada dunia pesantren, tentu di pesantren itu diajarkan ilmu mantik, di mana ilmu mantik ini sebenarnya adalah sebuah bidang keilmuan yang membahas tentang pola berpikir gitu ya. Sehingga akan bagi seseorang atau bagi seorang santri yang dia itu memang benar-benar mengaplikasikan ilmu mantik itu, otomatis dia akan menjadi seorang santri yang kritis. Nah, terlepas dari yang dia kritisi itu adalah gurunya, adalah seniornya, adalah juniornya, atau yang sesama seleting dengan dirinya. Nah, sehingga berangkat dari ilmu mantik ini, seseorang itu akan memiliki pandangan yang berbeda di saat dia memiliki sebuah kesimpulan dalam memandang segala sesuatu. Dan tentu kalau dalam ilmu mantik itu pun juga terdapat satu pembahasan mengenai mujadalah itu ya, niqash atau jidal atau mu'aradah dan seterusnya ya. Nah, tetapi memang tujuan dari itu semua itu adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, sehingga di saat kita mendapati fenomena-fenomena yang ada sekarang ya, khususnya dari kalangan santri, khususnya dari kalangan kiai yang memang memiliki latar belakang pesantren dan tidak menggunakan ilmu mantik sebagai ilmu dasar dalam berpikir. Nah, maka kita ini mempertanyakan kapasitas keilmuan yang mereka capai selama ini. Bahkan lebih dari itu, Al-Imam Al-Ghazali itu di dalam Muqaddimah Ihya kalau tidak salah itu menyatakan bahwa seseorang malam yata'alam al-mantiq fala ibrata bi ilmihi. Seseorang yang tidak menggunakan atau mempelajari ilmu mantiq dan mengaplikasikan ilmu mantiq dalam keilmuannya, maka keilmuannya itu tidak la ibrah, tidak dianggap sama sekali. Nah, sehingga disinilah kita bisa melihat bagaimana para gibin-gibin itu di saat mereka tidak mengaplikasikan ilmu mantiq dalam menyikapi polemik Ba'lawi ini ya. Kenapa saya sebutkan polemik Ba'lawi ya? Karena memang ini tidak hanya khusus dalam kajian nasab, tetapi lebih luas dari nasab karena mencakup tentang ilmu sejarah, tentang ilmu tasawuf atau tarekat, kemudian tentang ilmu nasab apalagi, kemudian ada DNA dan seterusnya yang tentu bagi seseorang yang mengikuti polemik Ba'lawi ini, maka dia akan terbuka bagi dirinya banyak pengetahuan-pengetahuan dan keilmuan-keilmuan yang mungkin sebelumnya itu belum pernah dia pelajari. Dan tentu tujuan dari itu semua adalah sebuah kebenaran dan juga bertujuan untuk memerdekakan pemikiran kita dari segala macam kekangan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang memang tujuannya adalah untuk kembali lagi menjajah secara pemikiran, menjajah secara mental,
menjajah secara spiritual agar kita itu terlepas dari itu semua. Nah, sehingga di sini kenapa kita ini sangat bersemangat untuk menyuarakan hal ini, ya karena dengan cara inilah kita ini mampu untuk menyuarakan itu semua, dan semoga ini didengar juga oleh di kalangan-kalangan para pejabat yang di atas itu, yang kemudian berita-beritanya itu terdapat dimuat di media-media mainstream, agar memiliki kesadaran itu. Nah, kita lihat bagaimana seorang Profesor Anhar Gonggong yang mungkin di beberapa tahun-tahun yang lalu itu, 2 atau 3 tahun yang lalu, di saat beliau itu ditanya tentang sejarah proklamasi, ditanya tentang bendera merah putih, ditanya tentang pembuat Garuda, patung Garuda dan seterusnya, yang kesemuanya itu dikaitkan dengan Mbak Lawi. Dan dulu saya memperhatikannya itu, beliau ya biasa saja, artinya nggak terlalu menseriusi hal ini. Nah, tetapi saya melihat bagaimana kesemangatan dari Profesor Anhar Gonggong dalam menyingkap itu semua. Karena apa? Mungkin dalam analisa saya, beliau itu memandang ini bahaya jika dibiarkan. Kalau saya tidak bernarasi, kurang lebihnya, kalau saya tidak bernarasi, maka ini akan banyak korban-korban dari bangsa Indonesia, korban-korban dari doktrin-doktrin yang disuarakan oleh oknum-oknum Balawi, yang tentu nanti akan merubah mindset ke depan, sehingga pada akhirnya mereka itu menganggap keberadaan Balawi sebagai sebuah kelompok atau golongan yang memang memiliki pengaruh yang besar di Nusantara. Sementara untuk jasa-jasa dari para pejuang di masa lalu, dari kalangan orang-orang pribumi, itu nggak ada nilainya sama sekali. Nah, tentu tadi mungkin saya akan mencocokologikan ya dari pertanyaan Habib Charlie. Bagi kalangan santri yang pernah belajar di pesantren itu pernah mendengar satu syair yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang berbunyi, anil mar'i la tas'al wasal an khalilihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang kamu jangan bertanya kamu siapa, jangan. Tetapi apa? Tanyalah kepada temannya. Karena seorang qarin, seorang sahabat, seorang teman, itu gimana dia akan mengikuti temannya yang lain. Artinya di saat orang lain, junjungannya, sahabatnya, itu tidak mengaplikasikan ilmu mantek, itu tidak menggunakan ilmu mantek. Kalaulah temannya itu kemudian biasa untuk merendahkan orang lain, merendahkan orang-orang Nusantara, merendahkan para kiai-kiai, merendahkan para ulama, merendahkan para kiai-kiai tarekat, para ulama-ulama tarekat, para mursyid-mursyid tarekat, maka kelakuan dia akan seperti itu. Mungkin itu dulu deh. Sehingga ini menjadi jawaban dari alumni PAI 7 tahun ya. Silakan. Silakan Gus Haikal untuk menanggapi. Gus Haikal, monggo Gus Haikal. Ya, baik, kita sudah di penghujung diskusi ini. Memang mantek itu bagian dari kita untuk mencari kebenaran, yang memang kebenaran mutlak itu akan sulit ya, karena kebenaran bagaimanapun itu yang hakiki itu milik Allah gitu kan. Kita semampunya bisa mendekati ya gitu. Itu paling banyak ada santri itu, bagi santri mantik itu ada ismatul lisan, penjaga lisan gitu. Menghindari kesalahan dalam menyimpulkan hukum atau menyampaikan argumen keagamaan. Ismatul lisan itu ketika mantik bekerja, artinya pemikirannya, logikanya itu penalarannya jalan, penyimpulannya pun terhadap hukum, terhadap argumen keagamaannya itu akan mendekati kebenaran, karena terjaga dengan manteknya itu. Kemudian tasbirul masail, gambaran masalah, kemampuan mendeskripsikan sebuah persoalan secara utuh sebelum memberikan penilaian. Nah, ini yang sekarang masalah banyak. Jadi tasbirul masail, gambaran masalahnya ini kok sepertinya tidak utuh gitu, ketika sudah menyangkut Pak Alawi, seolah-olah jadi mandul. Apapun menyinggung Pak Alawi itu jadi sulit untuk objektif gitu. Jadi sulit untuk orang itu berkata yang benar, menyuarakan sesuatu itu jadi sulit. Apakah karena posisinya itu
nanti bisa berbahaya walau alam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan, misalnya di tengah-tengah pondok pesantrennya dengan ulama-ulama yang lain yang masih ada circle yang itu mungkin mengganggu ini secara sosial, atau di ruang-ruang pekerjaan. Karena ternyata yang menguasai narasi-narasi mainstream itu di level-level atas itu masih mereka. Akhirnya ketika menyangkut Pak Alawi kemudian tidak bisa bersuara karena nanti pekerjaannya terancam. Jadi sampai merambah kemana-mana sampai pada persoalan politik gitu kan. Ternyata narasi itu kuat gitu. Ya karena lama kita itu dari tadi paling tidak bisa dilihat dari semenjak Utsman bin Yahya itu menghegemoni melalui fatwa-fatwanya itu untuk membantu Belanda untuk tetap berkuasa sampai pada 1928 berdiri Abitul Alawiyah dengan kelas-kelasnya itu sampai 1945 sampai sekarang yang mereka berlindung di balik jubah nasab untuk mengklaim segala hal di tempat kita gitu, dari sejarah, dari makam-makam, dari leluhur, dari Wali Songo segala macam. Dulu yang ketika misalnya Wali Songo itu mereka bernarasi Wali Songo itu putus misalnya, itu kan mengatakan bahwa Wali Songo karena tidak ada datanya itu putus, tidak ada bukti di zaman misalnya. Tapi kemudian ketika bukti di zaman itu dibalik, dipertanyakan mana bukti zaman dari Pak Alawi, mereka nggak mau ternyata kan, berkelit gitu kan. Jadi kita kan sebenarnya hanya kontra narasi dari apa yang mereka sampaikan. Ketika mereka membatalkan nasab orang lain, menganggap nasab orang putus dengan dalih yang serupa dengan apa yang mereka klaimkan, dibalik kepada mereka nggak mau, gitu kan aneh. Itu kan ya seperti itu terus. Kemudian DNA, kitab-kitab jejerkan, mana nanti itu yang valid nanti kelihatan DNA dites gitu kan. Nyatanya ke belakang DNA juga mereka haramkan sendiri. Yang ini kan kita hanya mengikuti omongan mereka saja gitu kan, mengikuti apa maunya mereka sebenarnya. Kita hanya kurang lebih ya tidak pernah menyerang siapapun, tidak pernah menyerang duluan, bahkan di bumi selalu diserang dalam hari itu. Jadi dari mulai dari rasial, dari ras yang selalu di bawah mereka, dari kafaahnya yang tidak boleh menikah dengan wanita-wanita mereka yang itu kemudian mencemari mereka sampai suruh mengembalikan keperawanan, kiai-kiai itu dianggap nanti tidak diampuni dan sebagainya, dikafirkan bahkan kayak begitu kadang-kadang itu dan ini dari pihak mereka sendiri enggak atau kurang korektifnya gitu. Kita itu sekali lagi itu sebenarnya narasi-narasi yang dari kitab mereka dimunculkan Habib Aziz Syahuri itu membantu mereka untuk mengoreksi ke dalam secara luas gitu kan, baik dari topik nasab dan ajaran-ajaran gitu. Apakah itu akan terus dibiarkan begitu terus gitu kan? Artinya apa? Ini sesuatu yang tidak benar yang dibungkus dengan nilai agama ini. Bahkan seperti misalnya Kiai Hasyim Asy'ari tentang Isra Mi'raj, yang barang siapa sampai Sidratul Muntaha mengaku sampai ketemu Allah di sana itu kafir itu kan gitu. Kan jelas sih. Itu berapa sudah dari Pak Alawi itu mengaku di belah dadanya Habib Alwi Haddad misalnya, kemudian sampai Sidratul Muntaha si bagaimana itu kan 8 habis gimana? 8 habis. Nah, ya 8 habis luar biasa ini. Masa ini Kiai Hasyim Asy'ari ya sudah dari dulu sudah, artinya sebenarnya mungkin bisa jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu Mbak Hasyim itu sudah tahu narasi mereka di kitab mereka kalau ada seperti itu. Cuma ya karena mungkin situasinya belum memungkinkan seperti sekarang untuk bersuara ya, dia jadi seperti itu. Karena masih fokusnya masih pada perjuangan kemerdekaan kan gitu. Nah ini sekarang kan informasi terbuka seperti ini ya, harusnya mereka harus mau dikoreksi, atau memang mereka ketika sebenarnya bernarasi seperti itu, berkeyakinan seperti itu, ya mereka katakanlah bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah kan gitu. Artinya pelajaran mereka bukan dari kalangan NU, bukan dari bagian dari kita gitu. Karena mereka meyakini itu semua gitu. Tasawufnya ya bukan bagian dari Imam Ghazali dan Al-Baghdadi artinya kan gitu. Bukan juga Asy'ari wal Maturidi, katanya akidahnya juga bermasalah gitu. Dan itu nggak tahu nanti kalau di wilayah tauhid itu kan ada pengakuan Tuhan dan sebagainya, itu gimana itu.
kita Yusuf. Kalau apa ini orang itu sekarang jadi mudahnya lewat pintu nasab itu akhirnya tersesat gitu. Jadi bilang begitu. Karena apa? Akhirnya mengimani apapun yang datang dari mereka gitu. Padahal itu bertolak belakang dengan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang bertahun-tahun dikholi oleh para santri-santri Indonesia. Khol Solo itu ternyata Ali Al-Habsyi itu banyak mencari maki sahabat Muawiyah gitu pada masanya dikutip oleh muridnya kan gitu. Itu kan bermasalah gitu. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah fatal gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang akan terus diulang-ulang ya, akan terus selalu disuarakan, akan terus selalu biasa sendiri dengan berbagai sudut pandang bisa mungkin untuk menyuarakan karena apa orang-orang yang sekiranya Allah itu tetap apa akan memberi hidayah kepada siapapun begitu baik kalau itu datang dari apa seorang anak kecil atau orang tua itu tidak masalah, yang penting yang disuarakan benar. Jadi apa seperti tadi ya tidak mau disebutkan tadi itu juga nggak masalah gitu selama yang dia suarakan benar gitu, selama itu benar ya akan diterima gitu. Dan kompetensi itu tentunya akan sangat membantu untuk bisa orang itu mengetahui bobot dari apa yang dia sampaikan, karena kalau ternyata apa sudah itu tidak sesuai dengan kompetensinya, ya itu kecenderungannya jadi salah gitu. Tadi tidak sesuai mantiknya, tidak sesuai dengan gambarannya, tidak utuh jadinya karena tidak sesuai dengan kapasitasnya sebenarnya. Jadi kalau tidak sesuai kapasitasnya tapi yang diomongkan benar, ya itu bisa diterima gitu karena memang apa ternyata ujahnya itu kuat gitu. Jadi kalau itu sama saja kita mengambil ilmu dari hikmah dari seorang anak kecil gitu. Kalau itu yang disampaikan benar buat anak kecil ya kita terima. Nah ini sudah kadang-kadang tidak benar, ruwet, muter-muter, memaksa untuk diterima, memaksa untuk dihormati, memaksa untuk dipuja, memaksa untuk dicintai, ya guys. Jadi apa aneh gitu. Ya begitu, Fitri, semoga bermanfaat. Baik, terakhir Gus Rocky ya untuk menanggapi sekaligus mungkin closing statement ya pada pertemuan hari ini yang memang sangat menarik, fenomena khurafat yang dipadukan dengan pembelajaran di pesantren ya terkait ilmu mantik, bagaimana etika, ada penelitian dan perdebatan di dunia sosial media tentunya, ada bagaimana ilmu bekerja di ruang publik. Monggo silakan B. Rocky. Oke. Ini biar berkaitan juga dengan topik kita di dunia yang rasisme ya. Dari perspektif kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah diskursus. Saya mengistilahkannya diskursus pasca nasab karena sudah bukan lagi hanya soal nasab yang kita bahas, tetapi masalah-masalah ikutannya juga. Masalah khurafatnya, masalah makam, masalah sejarah, dinamika politik, dan antropologi di Indonesia diantaranya. Karena memang di level inilah kita mendiskusikan ini supaya memang menjadi diskursus, kemudian menjadi informasi dan pengetahuan. Syukur jika memang berubah menjadi satu gerakan transformasi sosial, itu poin plus. Dan saya kira di antara kita berempat berarti inilah yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik, ya, bukan intelektual buzzer. Tetapi kalau dari sudut pandang Mbak Alwi sendiri, ya, kita harus juga mampu memahami pola pikir atau sudut pandang mereka. Mereka ini dari apa yang kita bahas, ini sudah dibuktikan oleh Kiai Wimat. Ini ada fabrikasi nasab, kemudian ada manipulasi nasab, kemudian ada fabrikasi khurafat alias membuat khurafat, kemudian ada fabrikasi status sosial, ada fabrikasi makam palsu, ada fabrikasi sejarah. Banyak sekali fabrikasi ini. Saya ingin mengistilahkannya sebagai ini semacam mereka membangun satu industri kebohongan. Yang industri kebohongan ini produknya itu banyak sekali gitu. Produknya itu baik nasab, baik khurafat, baik ajaran-ajaran yang mereka sebut tarekat supaya bisa
Mi'raj 70 kali sehari semalam pulang-pulang bawa endog gitu kan. Kemudian, apa Dok asin, Beb, dok asin. iya, dan produk-produk lainnya dari industri kebohongan ini. Nah, kalau di antara bangsa Indonesia, masyarakat, ternyata baik itu dari kalangan politisi misalnya, pengusaha misalnya, masih ada yang dekat-dekat dan tetap ada di industri kebohongan ini. Ingat, yang namanya industri itu pasti ada bawa untung. Meskipun juga ada potensi merugi, ya kan? Namanya bisnis, namanya industri. Nah, mereka yang masuk mendekat pada industri kebohongan ini sejatinya sedang berupaya mencari keuntungan. Apakah keuntungannya berupa prestis, politik, privilege atau apapun, atau bahkan ekonomi, materi, yang jelas itu keuntungan. Kalau kiai mungkin ya semakin banyak jamaahnya misalnya. Kalau ustadz semakin banyak jamaahnya misalnya. Makanya saya pernah bilang di sesi kapan itu ya rata-rata ustadz-ustadz marketing yang ada di industri ini gitu kan. Nah, tetapi yang kita resah, kalau saya cenderung tidak resah lah pada politisi, kemudian pada ustadz-ustadz, pengusaha yang memang dekat-dekat, influencer juga ya, dekat-dekat dengan Ba'alawi yang ada terlibat di dalam industri ini. Tetapi yang saya resah adalah masyarakat awam yang secara ekonomi tidak berkemampuan, yang secara intelektual tidak punya kapasitas, yang secara struktur sosial berada di menengah, jangankan menengah, ada di bawah. Kalau mereka ini betul-betul adalah korban eksploitasi. Ibaratnya, kita pernah baca berita 2 hari lalu, ada ibu-ibu sama anaknya udah miskin, tinggal di perempatan jalan, belum nggak bisa makan, apa yang dilakukan? Ngelem. Apa bedanya dengan masyarakat yang dieksploitasi oleh khurafat-khurafat itu? Sama aja, itu mabuk. Hanya bedanya kalau ibu yang sama anak itu dengan lem, kalau yang sana dengan khurafat-khurafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.